6:30 lewat dan saya lihat pesertanya sudah mulai stabil. Bagi yang belum bergabung, nanti silakan bergabung. Dan malam ini, pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena kuliah saya ternyata banyak kendala waktu, sehingga terpaksa kita lakukan di detik-detik terakhir sebelum UTS ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu pikiran saudara. Maka malam ini saya ingin memberikan highlight ya. Jadi highlight itu semacam apa ya, petunjuk gitu ya. Mana kalau saudara berjalan gitu, saya tunjukkan ada di sana ada batu, jangan dilewati, jalannya lewat sini gitu ya. Highlight untuk meringankan beban saudara-saudara menghadapi UTS ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya eh, sebagai contoh gitu ya dari teori-teori yang sudah saya berikan di dalam kuliah ya. Dan saya kira latihan materi ini ya sebagai apa ya, anchornya soal yang saya mau buat untuk UTS nanti ya. Di Saya akan mencoba memberikan highlight saja, tentu nanti tidak sampai pada sebuah jawaban ya. Jawabannya tentu saudara yang nanti akan mencari sendiri begitu. Ya, oke. Saya mulai dengan latihan yang sederhana dulu ya. Pada analisis dengan kromatografi gas menggunakan suhu oven yang terprogram, jika kondisi awal suhunya 175 selama 10 menit, kondisi akhir 475 selama 10 menit, kenaikan suhu di atas 10 derajat per menit. Maka waktu yang diperlukan sejak waktu penginjeksian sampai akhir kromatogram adalah sekian menit gitu ya. Kemarin sepertinya sudah bisa, ada yang sudah bisa menghitung gitu ya. Nah, nanti kalau ada soal seperti ini saya akan tunjukkan way of thinking-nya. Jadi bagaimana cara berpikirnya gitu ya. Mungkin eh, akan bisa digambarkan sebagai berikut ya. Jadi initial time-nya adalah 175 10 menit, akhirnya adalah 475 selama 10 menit, dan rate-nya adalah 10. Tentu waktu yang dibutuhkan adalah waktu awal 10 menit. Kemudian naik dari 175 menuju 475. Itu artinya selisih suhunya adalah 475 dikurangi 175 ya, kemudian dibagi 10 karena rate-nya 10 ya. Kemudian ditambah 10 menit di akhir ini ya, maka akan ditemukan waktunya adalah 10 ditambah ini 300 ya, dibagi 10 ya, ini 30 ditambah 10, maka hasil rekannya adalah 50 menit ya. Ini adalah cara menghitung secara prinsip seperti ini. Nah, mungkin soal yang keluar seperti ini, ya. Jadi tidak seperti ini ya. Mungkin agak ada variasi begitu, ya. Initial time-nya yang akan dicari, suhu awalnya adalah yang akan dicari, dan ini durasinya 10 menit. Rate-nya adalah 110 derajat per menit, finalnya adalah 475 selama 10 menit. Jika durasinya keseluruhan ini adalah 40 menit, maka berapa initial time-nya? Ini sebut temperaturnya. Mungkin ada yang bisa ngitung ya. Durasi totalnya 40 menit.
Di sini sudah 10 menit. Di sini sudah 10 menit, berarti 20 menit. Sisanya 20 menit. Kenaikannya adalah 10 derajat per menit. Berarti kalau 20 menit naik berapa derajat? Ayo Dani, Ahmad Dani. Berapa ini? Suhu awalnya. Ada yang bisa ngitung? Prof, izin. Ya, silakan. Mohon maaf kalau salah, Prof. 31 derajat ya? 31? Kok nggak ada dengan ini bilangannya 10-10 semua loh ini. Bukan 31 lah. Ya, coba dihitung lagi. 20 menit kan Izin waktu menjawab, sisa. Prof. Berapa? Hasilnya 275 derajat Celcius. Coba 275 derajat naik menjadi 475, ya kan? Berarti 200 ratingnya 10, berarti butuh waktu 20, ya. 20, ini 10, jumlahnya 40, ya. Saya kira sudah betul hitung-hitungannya. Oke ya. Mungkin nanti akan ada variasi seperti ini. Sama. Pada sisi menggunakan suhu oven 175 10 menit, kemudian diatur 10 derajat, ya, kemudian durasi awal sampai akhir 40 menit, berapa final temperaturnya, ya. Saya kira cara menghitungnya sama dengan tadi, ya. Kalau tadi yang ditanyakan adalah waktu temperatur awal, sekarang yang ditentukan yang dicari adalah temperatur akhir. Ya, mungkin yang dicari bukan temperaturnya, tapi mungkin nanti dalam soal saya ada yang dicari itu waktunya gitu. Berapa initial time-nya, berapa final time-nya, atau barangkali yang saya tanyakan adalah berapa rate-nya gitu. Ya, jadi tapi prinsipnya seperti itu ya. Jadi tolong prinsip dasarnya dipegang seperti gambar saya di nomor 1 tadi. Ya, ini adalah soal tipe temperatur program, ya. Ada banyak variasi dan mungkin soalnya juga tidak satu, ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang oven, ya, oven. Oven itu ada yang isotermal, ada yang program temperatur tadi. Nah, ternyata saudara, kemarin saya beri contoh, kita punya sebuah sediaan, ya, mengandung menton, mentol, dan metiastat. Pada waktu dibuat isoterm, kromatogramnya seperti ini, ya, yang saya lingkari ini. Tapi setelah dibikin program temperatur, ada perubahan yang sangat radikal ya dari kromatogramnya. Saudara lihat di sini menton dan mentol, ya, yang tadinya masih bertumpuk seperti ini dan peaknya masih banyak tailingnya, sekarang setelah dibuka program temperatur menjadi peaknya adalah seperti ini. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kromatogram seperti ini kemudian berubah menjadi gambarannya seperti ini, sebetulnya yang berubah itu apanya? Waktu retensinya, apa lebar puncaknya, apa tinggi puncaknya, apa resolusinya, atau apa? Yang berubah apa? Ya, kalau saudara sudah dapat kiriman dari Bu Rahma, pasti saudara bisa jawab. Ya, yang berubah pasti resolusi. Yang tadinya tidak terpisah menjadi sangat terpisah dengan baik. Ya, resolusinya meningkat dan selektivitasnya juga meningkat. Ya,
Karena apa? Ini peak-nya tidak bisa terpisah, di sini peak-nya menjadi sangat terpisah dengan baik, gitu ya. Jadi di sini peak bait-nya juga menjadi mengecil, sehingga efisiensinya meningkat, tailing tidak ada, peak areanya juga akurat, artinya kapasitasnya meningkat, dan polanya adalah peak, valley, peak, puncak, lembah, puncak. Ini kan ada lembahnya. Puncak, lembah, puncak. Yang ideal itu adalah puncak, baseline, puncak, baseline. Gitu ya. Jadi ini baseline, puncak, nanti baseline lagi. Gitu ya. Jadi mendatar. Gitu. Ini tentu sebuah hasil yang sangat optimal di dalam pemisahan tiga komponen ini. Ya, melalui program temperatur. Nah, sekarang saudara diminta menghitung harga RS. Resolusi. Yang rumusnya adalah saudara sudah punya semua, ya. Kemudian ini datanya, ya. Analit ini helium. Helium itu artinya fase geraknya, ya. Ini mempunyai TR 2,296. Biasanya harga TR dari fase mobile itu disebut dengan TM. Ya, ini TM. TM ini adalah waktu retensi dari fase mobil heliumnya. Ya. Nah, ini adalah sebagai contoh kalau kita ingin memisahkan convert dengan metri salisilat. Ya. Datanya adalah seperti ini helium, TR-nya sekian, dan ini lebar puncaknya. Lebar puncak dari convert, dan ini adalah lebar puncak dari metri salisilat. Nah, sekarang kalau saudara menggunakan acuan convert CF, maka TR-nya sekian, V-nya sekian, TM-nya sekian. Maka tentu saudara pertama bisa menghitung harga alfa ini. Harga alfa sama dengan TRY dikurangi TM, dibagi dengan TRX dikurangi TM. Ya, jadi diibaratkan seperti ini. Ya, X itu adalah TM-nya dari convert, ya Y-nya itu adalah dari metri salisilat. Ya, jadi metri salisilat dikurangi convert gitu. Ya. Nah, ini harga keaksennya TR dari convert ya dikurangi TM dibagi dengan TM. Ya, dengan rumus ini tentu saudara bisa menghitung berapa harga RS-nya, ya. Dan tentu harga N seperti kemarin saya jelaskan adalah 16 TR dari convert dibagi lebar puncak dari convert dikuadratkan. Kalau ini saudara bisa hitung, dengan data-data ini tentu saudara bisa menghitung berapa harga RS-nya. Kemarin saya katakan harga S ideal itu adalah 1,25 sampai 1,5. Ini ideal atau tidak? Ya, nanti saudara bisa hitung berapa harga RS-nya. Nah, coba kita mulai. Ini bawa kertas enggak? Bawa kertas. Nulis ya. Oke. Coba Rina, ya. Rin, kamu menghitung harga yang paling bawah ke aksen dari convert CF. TR-nya dikurangi TM dibagi TM. Ketemu berapa, Rina? Mau tanya, TM-nya itu apa nggih? Maksudnya kalau TR-nya kan cover yang 3,568, kemudian dikurangi TM. TM-nya apakah W-nya itu 0,438 atau apa? Jadi ini adalah waktu retensi, ini adalah lebar puncak. Jadi TR dari CF itu 3,568. Lebar puncaknya adalah 0,438. Kita fokus di CF ya. Nanti mungkin soal saya minta MS, tapi untuk malam ini kita coba menggunakan CF. Acuannya adalah CF. Jadi berapa, Rin?
Keaksen sama dengan, coba kamu ngomong, CF lo ya. Hmm. Erin, suaramu belum kedengar. Sebentar, Prof. Heeh. CF, TR dikurangi TM, berarti Berarti 3,568 hmm, dikurangi hmm. dikurangi 0,438 gitu, Oh, Prof. jangan gitu, dikurangi TR loh. Ini dikurangi TR. TR dari M, dari helium. Oh, Ya, iya. ya, 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 ya. Nah, jadi gimana? 3,568 Dan dikurangi 2,296 dibagi, dibagi 2,296. ya, ketemu angka enggak? Bawa kalkulator enggak? Bagi bawa, Prof. Bawa, ayo, ketemu berapa? 0,554. Kamu tulis. Kamu tulis ya. Oke. Sekarang harga alfa. Ayo, siapa yang berani ngomong? Ayo, harga alfanya berapa? J ini adalah metrik salisilat, X-nya adalah convert. Ayo, berapa harga alfanya? Ayo, siapa berani ngomong? Ya udah sekalian Rina aja lah. Ayo Rin, kamu Rin. Harga alfanya Rin. Ini Rin. Berarti Ah, 3,844 dikurangi ya, betul. 2,296 hasilnya Hmm, 1,548. Kemudian hmm, yang bawahnya 3,568 dikurangi 2,296 hmm. hasilnya 1,272. Oke. Satu Kemudian koma. 1,548 dibagi 1,272. Hmm. 1,216 1,217. Mana itu? Harga apa? Harga alfanya. Berapa? Oke. Sudah ketemu angkanya? Sudah ya? 3844 dikurangi 2,296 dibagi dengan 3,568 dikurangi 2,296. Ketemu berapa? Pasti di atas satu ya. Berapa ini? Suaramu belum kedengaran ini. Sebentar, Prof. Masih menghitung. Oh, masih menghitung. Ayo yang lain ikut menghitung, masuk Rina sendiri suruh ngitung. Ayo Dan, kamu ikut ngitung Dan. Dani, Ahmad Dani. Harga alfa. Tadi sudah dihitung sama Rina. Ya, Rin, ketemu? Ketemu, Prof. Berapa? 1061. Oh, besar sekali. Ya enggak lah, ya mesti 1, berapa gitu.
Coba 3844 dikurangi 3568 itu berapa? Kan 0, sekian kan? Ya, terus satunya 3,568 dikurangi 2,29 itu kan ya 1 koma, ini 1 koma, 1 koma dibagi 1 koma ya 1 enggak seribuan gitu, Rin. Kalkulatormu, gimana? Tadi saya menghitungnya 3,568 dibagi W 0,438, Prof. Loh, belum, mana ada W? Kamu menghitung apa toh? Nilai Alfa, N atau nilai loh, alfanya sudah ketemu. sudah Berapa? 1,217. Nah, oh, kamu itu kan ngitung N sekarang. Iya. Oh iya, kalau N bisa ribuan. Nah, bisa ribuan. Berapa ketemunya? Yang N-nya 1061,712. Oke. Nah, nanti kamu bisa masukkan di dalam rumus RS kan? Ya, nanti akan ketemu berapa harga RS-nya. Oke ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bicara tentang hukum Van Demter. Ya, ini adalah data 2 kolom, RP5 dan RP18. Panjangnya sama, ya 10 meter. Ternyata untuk kolom RP, harga A dalam rumus Van Demter itu ketemu min 0,80. Sedangkan harga B-nya adalah 0,20. C-nya adalah 0,10. Itu untuk RP5. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung perkiraan harga U optimal jika dianggap harga H-nya itu minimal mendekati 0 atau sama dengan 0. Sehingga kalau kita masuk di dalam rumus, ya, maka H sama dengan A plus B per mu, kita tambah C kali mu. Ya. Untuk kolom RP5, harga A-nya itu adalah min 0,80. Harga B-nya adalah 0,20. Harga C-nya adalah 0,10. Jadi kalau dibuat persamaan, H-nya ini dianggap sama dengan 0. H sama dengan min 0,80 plus ini, ya. Kemudian kita diminta untuk mencari harga mu U. Ya, maka ini dikalikan U semua. Maka ini adalah 0,8 U, 0,20 karena ini dikalikan jadi hilangkan. Kemudian ini U-nya jadi kuadrat gitu. Lalu menjadi sebuah persamaan kuadrat. Ya, jadi 0,1 ya U kuadrat min 0,80 U plus 0,20 sama dengan 0. Maka saudara masih ingat kan rumus persamaan kuadrat? U12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Maka dari sini nanti akan saudara temukan harga akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, tentu saudara kalau menghitung persamaan kuadrat seperti zaman SMP dulu, itu lama, nanti habis waktunya untuk menghitung persamaan kuadrat. Nah, saudara harus bisa menghitung akar dengan kalkulator atau di handphone. Bisa, Rin, kamu menghitung persamaan kuadrat dari kalkulator? Bisa, Prof. Bisa ya? Ya. Teman-teman yang lain kira-kira bisa nggak, Rin? Dan ini kamu bisa nggak, Din? Dan ngitung persamaan kuadrat dengan kalkulator atau dengan handphone? Dan Ahmad Dhani? Bisa, Prof. Bisa ya? Ya, saya doakan semuanya bisa ya. Kalau nggak bisa, tolong belajar ya. Karena kalau dengan persamaan kuadrat dengan dihitung seperti ini waktu SMP, ya saudara 20 menit nggak selesai, ujiannya sudah selesai, persamaan kuadratnya belum ketemu akarnya. Ya, nanti ini dipakai. Nah, nanti akan ketemu harga
U-nya itu dua macam. Mungkin yang satu negatif. Nah, kecepatan gas kan nggak mulai negatif kan, harus diambil yang positifnya. Gitu. Ya, kalau misalnya ada yang lebih besar, maka yang diambil adalah yang lebih besar. Ya, karena fluorid yang lebih besar itu akan bisa menghasilkan harga H yang relatif kecil. Ya, ini untuk RP5. Tentu nanti soalnya yang saya minta bukan untuk RP5, mungkin untuk RP18 gitu. Ya, jadi nanti tolong mau optimal ini dianggap hanya mendekati 0, ya, atau anggap aja sama dengan 0. Maka nanti penyelesaiannya dengan persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita akan bicara tentang penetapan kadar, ya, untuk analisis kuantitatif. Ya. Jadi misalnya ini ada sebuah penetapan kadar metanol dan etanol dalam miras, ya, dengan metode persen normalisasi menggunakan kolom terpacking polyethylene glycol. Didapatkan data sebagai berikut. Kadar standar metanol ini 1 ppm, etanol 4 ppm. Peak area dari standar metanol 120. Ya, kemudian etanol 600. Nah, di dalam sampel miras yang diminum di jalanan itu disuntikkan di dalam kromatografi gas dengan kondisi yang sama, ternyata peak area dari sampel metanolnya peak area-nya 200, etanolnya adalah 500. Nah, itu saudara bisa menghitung berapa kadar metanol dan etanol dalam ppm dalam sampel miras dengan menggunakan perhitungan persentase normalisasi. Ya, jadi kira-kira jalan pikirannya seperti ini. Ya. Metode persen normalisasi ini menggunakan respon faktor RF, di mana respon faktor itu adalah konsentrasi dibagi dengan peak area. Dengan demikian konsentrasi sama dengan respon faktor kali peak area. Dan respon faktor ini standar itu harus sama dengan respon faktor di dalam sampel. Ya, sehingga kalau kita mencoba menghitung, maka metanol kadarnya 1 ppm, peak area-nya 120, berarti respon faktornya 1 dibagi 120, konsentrasi dibagi dengan peak area-nya, sama dengan 0,0083. Nah, kemudian sampel, ya, sampel ini kan sudah diketahui peak area-nya kan 200, maka konsentrasi itu sama dengan respon faktor kali peak area. Nah, karena peak area respon faktor 0,083, peak area-nya 200, maka akan ketemu ya kadar dari metanol itu adalah 1,66 ppm. Coba dihitung, kalau etanol berapa? Ayo, etanol. Sudah diketahui. Standar konsentrasinya 4 ppm, peak area-nya 600. Tentu saudara bisa mencari berapa respon faktornya. Angelita, ini kelihatan Angelita. Ayo Angel, dihitung Angelita. Berapa etanol? Respon faktornya berapa? Respon faktor sama dengan konsentrasi dibagi dengan peak area. Untuk etanol, peak area-nya 600, kadarnya 4 ppm. Berarti respon faktornya? Ayo, siapa yang bisa ngitung? Angelita kok diam aja? 0,6, Prof. Ya? 0,6.
Nah, kok nggak jelas suaranya? Oke, sudah ketemu ya. Nah, sekarang di dalam sampel, peak area dari etanol itu 500. Berapa kadarnya etanol? 3,3, Prof. Berapa kali berapa? 0,0066 dikali 500. Ya. Oke, temu ya. Nah, kalau diminta cari persentasenya, ya dijumlahkan dulu, lalu diambil persentasenya berapa gitu. Ya, sudah ketemu kan? Ya, oke ya. Nah, ini juga begitu. Ini ada metanol, ada etanol, ada propanol, ada butanol. Ya, 4 komponennya. Ya, ini retention time-nya, ini tinggi puncaknya, ini areanya, di konsentrasinya. Ya, ini sudah diketahui konsentrasinya. Ya, ini standar ya. Nah, sampelnya peak area metanol 1 itu 100, 2 300, 3 200, 4 100. Berapa persentase masing-masing? Sama kan dengan tadi, dicari harga RF, respon faktor. Respon faktor itu adalah konsentrasi dibagi dengan peak area. Ya, masing-masing akan ketahuan. Kalau sampelnya diketahui peak areanya, ya respon faktor kali peak area, ketemu konsentrasinya. Gitu ya. Ya. Erin itu cepet, Rin. Kamu yang kelihatan di mataku, lain-lain nggak kelihatan. Jauh semua di bawah-bawah. Berarti itu konsentrasinya 0,01 Betul. dibagi peak areanya misalnya metanol 94,0 94,015. Ya, betul. Dan seterusnya. Ya. Ketemu kan nanti respon faktornya? Coba Iya, satu Prof. aja kamu hitung. Untuk metanol. Ketemu 0,000106. Nah, kemudian peak areanya 100. Berarti itu dikalikan 100 kan? 100. Nah, 0,01063. ppm. Ya, segitu konsentrasinya ya. Nanti di satu-satu dicari lagi, kemudian nanti dicari persentasenya. Nah, ini adalah menggunakan standar etanol. Standar internal. Ya. Letakkan kadar etanol dalam laboratorium desinfektan dengan standar internal propanol menggunakan kolom terpacking warna bagi dapatkan data sebagai berikut. Ya, ini internal standar itu dimasukkan ke dalam standar dan juga dimasukkan ke dalam sampel. Ya, nah di sini biasanya internal standar itu dibuat konsentrasinya konstan. Ya, konsentrasinya biasanya dibuat konstan. Nah, etanol ini kadarnya 1 ppm, propanol 4 ppm. Peak areanya etanol 120, propanol 600. Dan seterusnya. Ya. Nah, di dalam internal standar itu nanti kalau di dalam buat kurva baku, maka X-nya itu adalah kadar etanol, Y-nya itu adalah perbandingan antara peak area dari standar etanol dibagi dengan propanol. Ya. Jadi nanti kalau kita buat kurva baku, jadi saya gambarkan seperti ini. Ini kalau kita menggunakan standar internal. Ya, jadi di sini X-nya adalah konsentrasi standar. Ya, tadi etanol dengan konsentrasi sekian ppm, sekian ppm, sekian ppm. Nah, peak areanya itu adalah
peak area dari standar dibagi dengan peak area dari internal standar. Ya. Nah, sebagaimana saya sampaikan kemarin, standar internal ini syaratnya harus mirip sifat fisikimianya, supaya respon detektornya itu sebanding, dan di dalam sampel tidak ada dalam sampel, ya, ditambahkan dalam larutan standar maupun ke dalam sampel, ya. Jadi sekali lagi, ini dibuat kurva baku, di mana sumbu X adalah konsentrasi standar, sedangkan sumbu Y adalah peak area dari standar dibagi dengan peak area dari internal standar. Oke, kalau saya kembalikan ke tabel tadi, ya. Jadi nanti sumbu X-nya itu adalah konsentrasi etanol 1, 2, 1, 3, 5, 7, 8. Sumbu Y-nya adalah, ya, peak area dari standar etanol dibagi dengan peak area dari propanol. Jadi kalau X-nya 1, maka Y-nya adalah 120 dibagi 600. Kalau X-nya 3, nanti Y-nya adalah 450 dibagi dengan 600. Kalau X-nya 5, maka Y-nya adalah 750 dibagi 600. Dan seterusnya. Nah, tentu ini nanti bisa dibuat dibuat kurva bakunya, ya, dengan tadi, ya, persamaan regresi. Coba Rin, kamu hitung Rin. Kalau untuk standar konsentrasi 1 ppm, Y-nya berapa? 0,2. 0,2. 120 dibagi 600. Nggih, Nah, terus ya kalau 3 berapa? 0,75. Ya, kalau 5, 1,25. kalau 7, Itu 1,83. 183. Kalau 8, 2. 2. Nah, sekarang kamu bikin persamaan regresinya. X-nya adalah 1, 3, 5, 7, 8. Y-nya adalah yang kamu sebut tadi. Mohon maaf ya teman-teman, yang saya bisa lihat itu Rina, soalnya yang lain-lain nggak kelihatan dari saya. Ketemu persamaannya? Ya udah, anggap aja ketemu gitu, Rain ya. Nah nanti sampelnya itu kan peak areanya adalah etanol 900, propanolnya 800. Nah ini juga dicari rasionya. 900 dibagi 800 itu sebagai Y-nya, nanti X-nya akan ketemu berapa kadarnya begitu ya. Teman-teman paham toh? Ya. Jadi Y-nya itu adalah 900 dibagi dengan 800. Ya. Nanti dari Y itu masukkan dalam persamaan, ya, seperti saya sampaikan tadi. Ya, dimasukkan di sini. Ini peak area standar. Ya, akan ketemukan Y sama dengan B plus A. Y-nya itu adalah yang perbandingan 800-900 tadi. Nanti akan ketemu berapa harga X-nya. Ya. Ini kalau kita menggunakan standar internal. Ya. Tapi kalau standar eksternal, ya kurva bakunya nanti ya konsentrasi dari etanol dengan peak area dari etanol gitu, lebih mudah gitu. Ya. Jadi ini adalah datanya. Nah, jadi
kalau kita menggunakan metode eksternal, standarnya itu adalah etanol dengan konsentrasi 1,3578. Peak areanya adalah 120, 450, 750, 1100, 1200. Kemudian ini dibuat persamaan regresi dengan X 13578, Y-nya adalah 120, 450, dan seterusnya. Nah, tentu nanti akan ketemu persamaan regresinya. Nah, nanti kalau misalnya kadar etanol dalam sampel, jika diketahui peak areanya Y dalam sampel sama dengan 900, maka kadar etanol dalam sampel adalah X sama dengan 900 dikurangi A per B, ya, nanti akan ketemu berapa harga X-nya. Ya. Jadi kalau menggunakan standar eksternal, propanol ini nggak kepakai. Tapi kalau kita menggunakan internal standar, propanol ini dipakai. Ya, seperti yang sudah dihitung tadi. Ya. Ini bedanya antara metode eksternal standar dan metode internal standar. Ya. Nah, kenapa harus dibuat internal standar? Ini penting kalau misalnya kadar yang kita punya itu sangat kecil, ya, itu perlu adanya internal standar supaya nanti ada rasio antara peak area standar dan internal standarnya. Nah, ini tadi yang dihitung sama Rina, ya, sama Rin, sama punyamu, Sama, Prof. sama ya. Oke. Nah, nanti dibuat persamaan kurva bakunya. Kemudian kalau kita menghitung etanol, ya peak area etanol dibagi propanol dalam sampel 900 ke 800 sama 125, nanti akan ketemu berapa harga kadar dari etanol. Ya, jadi kalau kita menggunakan internal standar, ya jangan lupa siapkan kalkulator yang bisa digunakan untuk persamaan regresi, ya. Jangan sampai nggak bisa, atau mungkin dari kalkulator juga bisa. Nah, saudara, sekarang kita bicara tentang polaritas. Ya, ini adalah indeks polaritas yang kemarin sudah kita bicarakan. Ini sebagai highlight, ya, bahwa di sini ada bilangan Makrinov, ya, mulai dari 0 kalau isinya itu hidrokarbon CH3, CH3, CH3 begitu, ya, itu 0. Tapi kalau kita punya misalnya silikon, ya, SiOH, 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 kemudian OH-nya digantikan metil, maka polaritasnya menjadi naik karena indeksnya menjadi 222. Kalau di OH-nya diganti 94 metil, OH-nya 94% diganti metil, 5%-nya diganti vinil, 1%-nya dibagi vinil, maka naik menjadi 337. Ya. Kalau misalnya ditambah 50% metil, 25% cyanopropil, 20% vinil, maka kelihatannya ini akan menjadi lebih tinggi. Sehingga sebagai pedoman, nanti kalau ada pertanyaan, ya, itu adalah rantai substitusi ini makin panjang itu makin polar. Ya. Jadi perhatikan ini, jangan diperhatikan merek ini merek, ya. OV1 SE ini mereknya kolom bikinan DuPont dari Prancis. Kalau bikinan Amerika HP itu ada HP1, HP2, HP dan seterusnya, ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ini, ya. Jadi rantai substitusi makin panjang itu makin pola. Ya, itu artinya Macrinold-Stronson-nya akan menjadi lebih tinggi. Nah, nanti pertanyaannya begini. Digunakan dua macam kolom kapiler. OV17 50%, 5% siloksan. B OV225 ini mereknya. OV17, OV25. Isinya adalah metil, vinil, cyanopropil. Kemudian pertanyaan, mana yang polarnya lebih tinggi? A atau B?
Mana yang lebih tinggi? B. Ya, karena rantainya lebih panjang. Nanti dalam soal saya ini saya ganti macam-macam loh ya. Tapi yang saya akan tunjukkan ini isinya, ya. Dengan ada gium, prinsip bahwa makin panjang rantai itu akan jadi lebih polar. Nah, nanti akan ada pertanyaan tentang spektrometri massa, ya. Jadi sekali lagi, ini adalah sebuah contoh dari spektrum massa, spektra massa, ya. Akan ada puncak-puncak seperti ini, peak-peak seperti ini.
Ya, mohon maaf, ada gangguan listrik rumah mati sebentar. Bisa kedengaran suara saya? Bisa, Prof. Mohon maaf, ini wajah saya kok nggak bisa keluar ya. Suaranya keluar tapi wajahnya nggak keluar. Nggak apa-apa, ya. Jadi kalau kita punya spektra massa, ya sebagaimana kemarin saya beritahukan bahwa sumbu Y-nya itu adalah abundance, ya. Itu adalah berat molekul massa dibagi dengan muatannya. Sedangkan sumbu X ini adalah massa dibagi dengan Z, ya. Nah ini sudah kelihatan, ya. Nah kemarin saya jelaskan bahwa akan keluar peak, ya, di mana yang keluar duluan itu adalah yang berat molekulnya paling ringan, ya. Kemudian nanti disusul ada peak yang lain, dan nanti akan ada peak yang paling tinggi, dan ada peak yang masanya adalah sama dengan berat molekul dari molekulnya itu sendiri, ya. Jadi kalau dibagi menjadi 3 jenis, maka ini adalah peak ion fragment. Ini adalah peak hasil fragmentasi molekul dengan harga M%, ya, tertentu, dan ini sekali lagi ini spesifik untuk setiap senyawa. Ketoprofen punya spektra massa sendiri, efedrin punya massa sendiri, ya, nipagin punya spektra sendiri. Jadi setiap senyawa, ya, utamanya senyawa di farmasi itu sudah punya sidik jari, ya, spektra massanya. Nah, kemudian ini adalah disebut dengan peak ion molekul. Peak dengan harga MZ yang paling besar. Biasanya adalah sama dengan berat molekul dari hasil ionisasi molekul M menjadi M plus ditambah elektron. Ini adalah M plus, ya, berat molekul dari M plus. Nah, ini adalah disebut dengan base peak, ya. Kenapa? Dia punya puncak yang paling tinggi. Ini peak ion fragment yang paling tinggi, relatif abundannya diberi nilai 100. Sedangkan peak yang lain diberi nilai persentase relatif terhadap harga 100 tadi. Ya, ini ada 3 jenis peak. Jadi nanti kalau ada pertanyaan jenis peak yang mana, gitu ya. Nanti artinya apakah itu fragmen, apakah itu peak ion molekul, apakah dia sebagai base peak-nya. Ya, ada 3 jenis peak di sini. Ya. Nah, misalnya ada pertanyaan, tunjukkan jenis ion fragmen berdasarkan spektra massa harga MZ yang dilingkari. Jadi ini adalah yang dilingkari ini adalah 91. Ini 77. Ada 13, 148, 17 dan seterusnya. Ini adalah spektra massa dari bufenin, ya, dengan berat molekul 299, ya. Sehingga kalau 13, 14, 148, 136, 76 ini namanya apa ya? Ya, atau saya balik yang base peak yang mana gitu, dah base peak yang mana? Fragmen molekul dengan berat molekul berapa yang disebut dengan base peak? Peak dasar.
sebagai perhitungan relatif terhadap yang lain. Base peak-nya di absorbansi 91. Ya, betul. Kalau 299 namanya apa? Peak ion mol. Ya, karena sama dengan berat bufenin kan? Ya, jadi nanti ini adalah molekulnya dari bufenin gitu. Ya, disebut dengan ion molekul dari ion molekulnya. Molekulnya kan bufenin 299. Nah, kalau ini namanya apa? 77, 13, 148, 176 itu namanya apa? Specific peak. Ya, tadi fragmen fig gitu ya, pokoknya fragmen-fragmen lah gitu ya. Yang punya nama itu cuma dua, yang lain-lain itu disebut aja secara umum adalah fragmen fig. Ya, ini tadi bufenin, saudara. Ini adalah bagaimana terpecahnya gitu ya. Jadi ternyata dengan tembakan elektron itu akan putus di sini rantai. Pertama akan putus di sini. Ya, akan menghasilkan massa 77. Dan ditembak lagi akan putus di sini, menghasilkan molekul ion dengan 91. Ya. Kemudian akan putus di sini, sisanya ini adalah menghasilkan puncak dengan 15 dan seterusnya. Ini adalah mekanisme pemecahan dari sebuah molekul. Ya, tentu ini berdasarkan jenis ikatan antara satu gugus dengan gugus lain. Ya, tentu ini sangat penting belajar kimia organik itu sebetulnya gunanya juga untuk menentukan pecahnya di mana gitu. Kalau kita punya misalnya ephedrine gitu ya, ditembak dengan elektron, itu putusnya di mana? Itu sebetulnya bisa diramalkan ya, sehingga nanti dalam spektrum massa akan bisa diuji apa betul seperti itu. Ya, ini adalah tentang jenis ion fragmen berdasarkan spektrum massa dengan AMZ yang dilingkari-lingkari. Ya, saya kira itu aja. Selamat berjuang, semoga sukses. Marilah kita berdoa, semoga kita semua mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, tetap sehat, tetap kuat, dan tabah menghadapi ujian. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Ya, Amin, Prof. ya. Ada yang pertanyaan barangkali? Izin bertanya, Prof. Yuk, silakan. Tapi ini agak di luar pembahasan sih, Prof. Ya. Kalau misalkan di industri itu tuh kebutuhan alat yang wajib buat ada di industri itu untuk penelitian itu kira-kira yang wajib ada banget itu apa ya, Prof? Ya. Kalau di industri farmasi, ya sesuai dengan di farmakope, yang paling banyak di farmakope Indonesia, penetapan kadar, itu yang paling banyak hampir 60% itu dengan HPLC. Kemudian yang 20% itu dengan spektrofotometri. Ya, yang sisanya itu baru gas kromatografi, itu pun untuk industri-industri yang sifatnya industri kosmetik lah gitu. Ya, seperti Viva ya atau Latulip itu wajib punya kromatografi gas. Tapi yang kalau di industri seperti yang ada di Interbat, seperti di dan lain-lain itu biasanya yang paling banyak itu HPLC. Dan HPLC di pabrik itu tidak satu ya, seperti di lab kita. HPLC di pabrik itu bisa 4, bisa 5 gitu. Ya, tes kromatografi juga tidak satu, mesti 2, spektrum minimal 3 gitu. Ya, jadi karena quality control itu kerjanya kan 24 jam. Jadi mereka perlu alat-alat yang memang itu dipersyaratkan menurut Farmakope Indonesia. Ya, menurut survei yang saya
lakukan itu di Farmakope Indonesia itu paling banyak menggunakan HPLC, ya, kemudian nomor 2 adalah menggunakan spektro, kemudian yang lainnya menggunakan kromatografi zat. Yang titrasi itu nyaris nggak ada ya, sekarang di pabrik nggak ada titrasi. Ya, tapi kalau saudara belajar titrasi juga nggak apa-apa. Karena di Farmakope Indonesia masih juga ada. Vitamin C misalnya itu digunakan iodometri menurut Farmakope Indonesia. Ya, saya kira pertanyaan yang bagus sekali ini ya, supaya saudara juga bersiap-siap gitu loh ya, untuk mempelajari instrumen-instrumen yang dibutuhkan di industri. Gitu. Karena mungkin saudara ini kebetulan yang tanya cowok ya, cowok itu biasanya kerjanya di industri ya, kalau yang nona-nona ini kebanyakan pengennya di klinik, di apotek, di rumah sakit gitu. Yang cowok-cowok biasanya pengennya di industri. Tapi saya kira ada juga ya di industri-industri ya banyak apoteker ibu-ibu juga. Ya. Oke, itu ya kira-kira jawaban saya. Iya, Prof. Terima kasih. Minta doanya, Prof. 2025 ini kayaknya rilis, Prof. Ya. Prof, izin bertanya. Nah, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Solekan Cahyoukromo. Di sini saya izin bertanya tentang kromatografi di bidang forensik. Nah, Prof, ini kan ada banyak seliweran jurnal yang saya baca tentang kromatografi bidang forensik. Itu maksudnya bagaimana ya, Prof? Apakah alatnya atau metodenya memang ada di bidang forensik? Terima kasih. ya, seperti kemarin saya ceritakan ya, kalau kita kebetulan saudara bekerja di forensik di kepolisian ya, itu kan banyak apoteker ya. Saya punya teman yang sudah kombes ya di Polda, yaitu dia apoteker ya, dan dia memegang pemeriksaan. Seperti kalau misalnya kemarin saya cerita, kalau misalnya ada keracunan ya di sebuah selamatan gitu, ya tiba-tiba banyak yang pingsan gitu, ya. Nah biasanya itu kan akan diperiksa dari limbah lambungnya ya, jadi dari lambungnya gitu. Nah nanti dari situ akan dicoba dicari kira-kira racun apa yang masuk di situ. Ya. Yang paling berbahaya ini kan racun cyanida, ya itu yang mematikan betul itu kalau sudah kemasukan cyanida. Nah, cyanida ini adalah kalau dibuat dalam bentuk asam cyanida itu sangat mudah menguap. Ya, artinya apa? Itu bisa dianalisis dengan GC dengan tepat. Gitu ya. Kita punya standar cyanida, ya kita injeksikan akan muncul peak cyanida. Kemudian isolasi dari mutahan itu, kemudian kita suntikan, mungkin akan muncul peak yang cyanida. Apalagi kalau di Polda disiapkan GCMS, itu bisa mengetahui racun apa yang ada di dalam keracunan tadi. Ya, saya kira di kepolisian itu sangat penting ya, karena apa? Karena selalu biasanya diamati ini adalah kadarnya sangat kecil gitu. Nah, kalau di pabrik obat kan mesti kadarnya besar kan, ya 500 mg per tablet gitu ya, itu besar sekali. Tapi kalau keracunan yang ditangani oleh forensik di kepolisian itu kadarnya sangat kecil, dan itu tentu memerlukan peralatan GC yang betul-betul ya bisa digunakan untuk identifikasi, tidak sekedar deteksi, kalau bisa sampai pada identifikasi. Ya. Itu ya kalau di kepolisian. Ada yang berminat di kepolisian dari forensik? Insya Allah. Ya, oke. Tapi mohon maaf ya, dari sekian banyak teman saya dan mahasiswa saya yang masuk di kepolisian, mohon maaf ya, itu paling tinggi pangkatnya kombes.
nggak pernah yang bintang, itu belum ada. Saya pengen ada orang farmasi yang dapat bintang gitu loh. Ya jenderal lah gitu ya. Biasanya ya kombes pensiun, kombes pensiun. Ya kadang-kadang ada yang AKBP sudah pensiun. Ya. Nanti akan saya undang kalau perlu teman-teman pengen belajar tentang apa, ada bekas mahasiswa Dr. Imelda ya yang segera pensiun dari Kapolda Jatim. Ya dia sudah saya minta kalau ada waktu untuk memberikan course ya apa ya kuliah pakar gitu tentang forensik. Ya, oke, begitu ya. Yang forensik mudah-mudahan nanti bisa masuk di forensik. Iya, Bapak. Ya. Iya, Prof. Terus saya mau tanya lagi, Prof. Ah, Kan kromatografi itu ada macam-macam banyak ya, ada kromatografi lapis tipis dan lain-lain. Nah, kalau bagi kita nanti misalnya minat di bidang kromatografi itu yang paling bagus itu yang lapis tipis atau yang lainnya gitu loh, Prof. ya. Ya kalau lapisan tipis itu ya sangat terbatas ya penggunaannya. Itu pun kalau kita tidak punya densitometri, itu tidak ya semuanya berdasarkan penglihatan gitu. Ya, jadi bahkan kalau penetapan kadar harus dikerok dulu, diisolasi, baru dianalisis dengan spektro gitu. Ya sebetulnya yang paling tinggi tingkatannya itu yang bentuknya instrumen. Jadi saya sebut itu apakah itu HPLC ataukah itu kromatografi gas gitu ya. Ya kalau yang lain sebetulnya bisa-bisa saja. Jadi memang kalau misalnya saudara bekerja di industri ya yang masih sedang berkembang gitu ya. Ya sehingga jamu gitu. Mungkin kalau beli HPLC ya nggak kuat gitu karena HPLC kan harganya ratusan juta ya. Sehingga ya mungkin mereka sederhana aja pakai TLC gitu. Ya syukur-syukur kalau punya densitometri itu sudah cukup untuk industri herba yang kecil gitu. Tapi kalau sudah industri besar ya apalagi sudah PMA itu biasanya jarang menggunakan TLC. Mereka sudah menggunakan HPLC atau menggunakan kromatografi gas. Ya tapi ya, TLC masih ada yang menggunakan juga. Itu tergantung dari kemampuan dari industrinya. Ya. Itu ya. Jadi semuanya sebetulnya bisa dipakai, hanya saja masing-masing punya keterbatasan, masing-masing punya keuntungan. Ya terutama HPLC itu high cost ya. Itu pelarutnya etanol itu tidak boleh atau etanol PA proanalisa itu nggak boleh. Etanolnya harus for HPLC only ya dan itu mahal ya 1 liter bisa 20 juta ya satu botol itu bisa harganya 20 juta jadi mahal memang kalau pakai HPLC karena pelarutnya ya. Selain pelarutnya juga kolomnya biasanya juga lebih mahal dibandingkan dengan kromatografi gas. Oke, ada lagi? Bagaimana? Saya diminta oleh Bu Rahma untuk membuat 15 soal. Ya, jadi nanti soal dari saya ada 15. Itu bentuknya seperti UKAI ya, seperti ada vignette gitu, ada kasus gitu, nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi nanti mungkin ada 3 kasus lah gitu, nanti masing-masing ada pertanyaan. Tapi sepertinya saya dibatasi soalnya cuma 15 saja. Tapi kalau Bu Rahma minta lebih ya nanti saya tambah. Oke, gimana ujian UTS besok Senin? Sudah mulai ya? Sudah, Bun, Prof. kamu kok ketawa-ketawa sudah siap belum ujian? Sudah siap ya? Insya Allah
Oke, kalau begitu kita akhiri sampai di sini dulu, ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, ya. Mudah-mudahan nanti ujiannya sukses, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.